Hadirin mohon perhatiannya, karena acara akan segera dimulai. Demi kelancaran acara ini, dimohonkan untuk tetap kondusif. Diinformasikan kepada seluruh peserta agar mematikan mikrofon dan menghidupkan kamera. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini, Minggu 16 Januari 2022, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang berbahagia, dalam acara Workshop Career Building tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Panitia ATIP Kelas 5A, Program Studi Manajemen Bisnis Internasional, Jurusan Administrasi Niaga Politeknik dari Bali, dengan tema How to Pass a Recruitment Through Your CV and Interview Skill. Yang terhormat, Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali, Bapak Dr. Iketut Santre MSI, yang kami hormati, dosen pengajar mata kuliah MAIS, Program Studi Manajemen Bisnis Internasional, Bapak Gede Pradiva Adiningrat SAB MAB, yang kami hormati, peserta Workshop Career Building tahun 2022 yang hadir secara online, serta seluruh panitia yang kami cintai dan kami banggakan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, di antaranya pembukaan yang terdiri dari pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan, sekaligus membuka acara secara resmi. Acara inti yang terdiri dari pemaparan materi dan pelatihan oleh narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa. Kepada hadirin, dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator, disilakan.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali, sekaligus membuka secara resmi workshop Career Building tahun 2022 dengan tema How to Pass a Recruitment Through Your CV and Interview Skill. Kepada Bapak Dr. Sandra. Oke, terima kasih. Ya, kalau nggak ada respon kan jadi teriak pun kita nggak ya berarti udah ada yang mendengar. Terima kasih Pak Pradipa. Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir, yang saya lihat di samping Pak Pradipa ada Pak Putrano. Mungkin berikutnya belum ada lagi ya, dan adik-adik mahasiswa ya yang sudah berkenan hadir di daftar partisipan terlihat yang ke-169. Tentu rasa bangga saya sampaikan dan rasa anggayu bahagia saya sampaikan juga ke hadapan Anda dan Ida Sang Yang Dewasa atas berkenan dan izin atau waranugraha dari Ida Sang Dewasa, maka pertemuan lewat daring dari acara yang didesain oleh mahasiswa MBI ya dalam rangka praktek MAIS bisa diselenggarakan dengan lancar, walau memang menggunakan sistem yang blended, mungkin ada dari adik-adik atau panitia yang dari kampus ya. Nah, tentu acara ini yang sudah direncanakan dengan baik dan bisa terselenggara dengan baik, di mana jumlah peserta semakin bertambah. Kita berharap jumlah peserta dan menjadi semakin banyak bisa ikut mendengarkan hal-hal positif ya dari hal-hal yang ingin dicapai oleh kegiatan ini. Nah, tentu saya di luar pengetahuan saya, mungkin saya juga kurang update tentang hal yang ingin dicapai di acara ini atau career building ini. Dalam tebakan saya, Anda akan diberikan pencerahan, pemahaman seperti apa karir dibangun ya, mulai dari saat bersekolah sampai Anda di PKL atau magang yang hari ini sampai pada benar-benar mencoba berkarir setelah tamat ya. Tentu di samping yang hormati tadi rekan dosen Pak Putrana, Pak Debra Pradipa dan juga pembicara ya, nanti pandit ya pembicaranya. Ya. Iya betul Pak. Ya, terima kasih sudah bersedia menjadi partner kita. Mungkin adik-adik kelas Anda yang hari ini masih mengenali Anda, ya tentu yang semester 1 mungkin kalau dari itu, kalau semester 5 atau semester 7 yang hari ini saya yakin masih mengenali Pandit. Nah tentu pada kesempatan yang baik ini ya mohon Pandit yang sudah mulai mengenyam atau mendapatkan pengalaman di luar sebagaimana berkarir di masih di Nutrifood ya Pandit? Iya masih Pak. Ya, nah itu pengalaman yang luar biasa bisa di-share kepada adik-adik agar mereka memiliki pemahaman dan pengertian yang baik atau gambaran yang jelas tentang seperti apa sih berkarir setelah tamat nanti, sehingga mereka tidak gap-gap atau sudah mulai jelas mulai dari PKL maupun magang nanti dan merintis di mana passionnya untuk bekerja. Nah, tentu karir itu menurut saya yang tidak harus diartikan sebagai bekerja saja di tempat orang, di orang lain. Nah, karena
kita selaku pengelola jurusan sangat berkepentingan untuk menyelamatkan akreditasi atau reakreditasi dari prodi-prodi yang kita miliki. Jadi akreditasi buat yang memang belum, reakreditasi buat yang sudah. Nah, dalam perjalanan itu jurusan memandang perlu untuk menekankan bahwa karir dari alumni nanti atau peran alumni dalam hal reakreditasi dan akreditasi prodi itu sangat penting dan sangat besar perannya. Nah, salah satu dari peran itu berkaitan dengan apa yang digagas hari ini tentang karir building. Ya, nah tentu dalam karir nanti mungkin Pak akan versinya bagaimana Anda bisa menyiapkan diri untuk fashion dan coping terhadap pekerjaan yang ditawarkan oleh usaha yang sudah mapan dan jalan. Namun karir yang satu lagi yang bobotnya tidak kalah pentingnya sebagai nilai alumni yang bisa disumbangkan alumni dalam rangka reakreditasi dan akreditasi adalah karir untuk membangun jalurnya sendiri melalui kemampuan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari melalui kewirausahaan. Memang kita seperti menggantang asap ya atau menempuh angin, tidak semudah apa yang bisa kita ucapkan. Namun percayalah jurusan sudah mulai memiliki orang-orang atau alumni-alumni yang memang berkarir di jalur tidak mencari pekerjaan di orang lain. Ya, nah walau memang belum bisa kita pamerkan banyak, namun saya percaya diri cukup menyebut beberapa nama. Ya, mungkin Pandit tahu yang namanya Lukmi Susari, kemudian Cindy Sinela dan timnya itu sudah mengibarkan bendera sendiri untuk usaha mandiri yang dirintisnya maupun ada rintisan dari orang tuanya. Nah, itu yang kita patut banggakan dan harap juga itu di sela karir nanti itu ada satu jenjang karir yang tadi berupa karir mengusahakan sendiri, create the job untuk yang lain. Nah, tentu itu memang perlu upaya dan keseriusan semua pihak. Yang paling utama adalah individu mahasiswa tersebut. Nah, saya tekankan kembali karena pengalaman kita reakreditasi di AB itu sangat menyumbang, ya sangat menyumbang. Walau nanti pada waktu ada reakreditasi untuk prodi yang manapun, kita akan selalu dengan bangga mengundang alumni dari jurusan AN yang menjalankan usaha secara mandiri, memilih menjadi wirausaha. Karena saya sudah dapatkan Cindy Sinela yang dari project work-nya membuat sederhana sekali di awal berupa jepit rambut yang hari ini masih di seputaran aksesori rambut, tapi sudah membesar, tidak saja sekadar jepit rambut. Nah, untuk penghargaan saya selaku ketua jurusan memberikan peluang kepada mereka untuk berbicara juga, yaitu pada konteks-konteks yang berhubungan dengan empowering dan encourage semangat wirausaha melalui Business Expo. Jadi mungkin di Pandit ya kita datangkan Lukmi itu, saya jadi lupa ya, di Pandit saat MC, jangan salah ya. Nah, cuman saya lebih teringat dari prahara yang terjadi saja, karena pada waktu acara Business Expo di mana Pandit sebagai ketua HMJ ya, Pak Himjani itu ada prahara sedikit yang kecil lah, tapi kita bisa mematikan atau menghilangkan kebiasaan buruk dari alumni Politeknik ya, saya bilang alumni Politeknik yang memiliki kebiasaan nyeleneh tidak bagus. Ya, tapi saya bisa kendalikan dan bisa tangkap dan bisa saya stop. Mungkin agar yang bersangkutan dan orang tuanya, mudah mohon maaf ke saya untuk menyadari kekeliruannya dan kembali menjadi anak yang normal. Ya, nah kasus kita bisa tutup pada saat itu. Nah, saya ingat pada waktu itu saya mengundang
Lukmi Susari dan timnya itu masih bergabung dengan Cindy. Nah, namun dalam belakangan Lukminya di concern di eksportir manggis, kemudian yang Cindy-nya concern di bidang aksesoris rambut yang mengusung D-Star ya. Starlight ya, Starlight nama usahanya, coba di searching. Dan saya belajar banyak belakangan dari Cindy tentang bagaimana hal-hal yang belum saya sampaikan saat mengajar kewirausahaan, malah dari ya cukup kedengaran, itu saya dapatkan pengayaan dari Cindy tentang yang belum pernah saya ajarkan ke Cindy. Cindy bisa belajar beradaptasi dari lingkungan ke dunia yang dia geluti, sehingga dia bangga hari ini dengan tidak mencari pekerjaan di orang lain. Dia create pekerjaan untuk orang lain, sementara karyawan tetapnya 5 orang dengan 2 HP masing-masing, berarti dimodali 10 HP masing-masing. 10 HP tadi untuk menjalankan bisnisnya Cindy. Karyawan produksinya lepas, tidak dia kelola. Itu barangkali nanti kita akan tidak jemu-jemunya mengundang dia pada berbagai kesempatan. Tentu pada acara ini saya berharap semua terbuka pikirannya untuk bahwa karir itu tidak saja di tempat usaha orang, namun bisa berkarir, kita mandiri menciptakan karir itu. Itu barangkali yang saya tanamkan kepada semuanya. Nah, tentu kita berharap pengayaan-pengayaan seperti ini dapat dikembangkan lebih jauh, lebih banyak dan lebih sering. Nah, tentu acaranya mungkin ini sosialisasi ke tingkat manajemen jurusannya. Nah, mungkin Prodi ya harus tahu juga, ke koordinator PKL ya Pak Pradipa. Ya, tentu saya sangat suka dan senang sekali diundang. Namun kan saya kalau sampai ke kampus hari ini itu hampir tidak bolong, Senin sampai Minggunya jadinya, karena kita juga tahu hari Jumat kemarin kita sampai jam 7 ya masih ada di sana. Nah, sehingga saya punya hari yang hari Minggu. Pradipa, saya suka diundang memang, tapi karena kesayangan saya lah saya sempatkan, walaupun berdirinya udah duduknya udah kelebihan jam duduk saya, hampir 24 jam, itu 22 jamnya udah duduk. Apalagi zaman pandemi yang notabene kenangan saya dengan Pandit AMJ ini luar biasa. Ya, jangan diartikan lain karena begitu Pandit maju langsung pandemi datang, saya diprotes oleh rombongan mahasiswa di bawah Pandit ini dengan segala macam hal-hal yang biasanya kita lakukan tidak biasa lagi kita lakukan. Ya, banyak hal yang sangat-sangat tidak bisa diterima mahasiswa, dan saya sendiri sebetulnya menangis juga, kok tumben ya jadi kajur akhirnya tidak bisa mendapatkan, atau situasinya berbeda sekali. Mungkin itulah benarnya saat setiap orang memiliki tantangannya berbeda, setiap orang memiliki peluangnya yang berbeda, sehingga tantangan dan peluang kajur hari ini dari 2019 itu adalah membuat prodi, ya. Nah, sehingga Pandit juga mungkin belum tahu, itu ada prodi baru udah jalanin, mungkin sudah dengar juga. Kemudian dalam proses ada lagi 4 prodi yang berproses. Semoga S2-nya segera bisa keluar izin. Yang jelas kabarnya sudah menunggu izin. Ditambah 2 prodi D2 yang kita masih berproses di luar dari peluang-peluang mendirikan prodi-prodi di luar kampus. Ya, sekedar info buat Pandit dan teman-teman yang sudah tamat S2-nya menunggu, Pandit jangan kemana-mana. Kemudian bagi yang D3 juga saya sudah sampaikan, kita sudah bukakan RPL tahun ini. Ya, jadi mohon maaf saya keluar dari konteksnya sedikit ya Pak Pradipa, karena saya kangen juga menyampaikan kepada adik-adik, mahasiswa maupun Pandit sendiri, karena tantangan kita 2019 sampai 2021 ini masih berputar di sekitar tidak bisa offline. Nah, walau per Desember kemarin kita offline, juga masih banyak dosen yang nyaman dengan online. Itu. Nah, kemudian tentu kita berharap
support dari alumni seperti Pandit ya dan lain-lain itu agar selalu mendukung, karena MBI masih dalam masih berpredikat B ya. Itu mohonlah disemangati agar semangat semuanya. Kalau kajurinya aja teriak, tidak diambil pekerjaannya oleh yang lain dari kaprodi ke bawah, termasuk dosen-dosen, ya nggak bisa. Padahal peluang saya mengantarkan prodi MBI ini untuk menyetarakan diri dengan prodi AB dalam hal akreditasi, peluangnya sampai hanya April atau Maret. Sorry, Maret maksimum. Ya, saya selalu bilang itu tidak ada yang menanggapi, ya sudah. Saya juga punya waktu yang terbatas. Ya, untuk jurusan saya pikir dengan prodi yang banyak prodi itu sudah cukup saya pikir. Tapi kalau mau ditemani, saya masih semangat untuk mengantarkan prodi MBI memperoleh atau memperbaharui reakreditasi atau akreditasi melalui reakreditasi, tapi hasil saya tidak tahu. Tapi peluang untuk mendapatkan hal yang sama dengan prodi AB besar. Kenapa? Saya memiliki 3 alasan untuk itu. Tapi saya tidak sampaikan di sini. Alasannya, teman, kalau memang dukungan dari Kaprodi, dosen, semua semangat, saya tentu akan mencarikan jalan-jalannya. Karena peluang untuk nilai dari tadi alumni besar, kemudian Tata Pamong, kajurnya juga harus berperan banyak dalam hal organisasi yang nasional, apalagi yang internasional. Itu akan sangat banyak menyumbang. Nah, saya punya keanggotaan perhimpunan ahli ekspor impor itu udah mau berakhir, nah itu harus diperpanjang. Itu adalah peran-peran strategis yang orang lain mungkin tidak mau memahami, tidak mengenalnya. Itu yang saya bekerja di balik layarnya. Namun yang kenapa saya batasi sampai April itu ada peralihan badan akreditasi dari BAN PT ke LAM Embah. Itu yang saya ngomong pun orang tidak respon, berarti kan orang tidak memahami. Ya, agar saya tidak menjadi gila sendiri, ya sudah, saya cukup ngomong seperti ini saja. Kalau ada yang memang respon dan bertanya, mari kita seriuskan. Ya, saya sampaikan ke anak-anak yang hari ini semester 5 semua ya, tamat tahun depan ya. Oke, semester 5 benar ya, benar tahun depan lah ke ini. Jadi peluangnya untuk mendapatkan reakreditasi yang unggul itu hanya bisa kita usahakan kalau semuanya semangat dan waktunya hanya sampai April. Saya juga nggak jamin ya, karena tidak ada patokan yang bisa kita pegang. Ya, kenapa? Karena emang LAM Emba sudah kalau diketok palu dia udah bekerja, dari bekerjanya dia butuh 3 bulan. Bagi prodi yang sudah ada terdaftar di LAM Emba, BAN PT itu wajib hukumnya menyerahkan. Itu yang saya baca undang-undangnya. Begitu nggih. Terima kasih. Nah, karena tadi pembawa acara meminta saya membuka ampura agak kepanjangan ya. Dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namasidam, saya nyatakan acara karir building yang dilakukan oleh mahasiswa MBI, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ya, terima kasih. Dengan demikian saya tutup untuk Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Silakan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan Workshop Career Building tahun 2022. Namun sebelum kita beralih ke acara inti, dimohonkan untuk seluruh peserta untuk menghidupkan kamera, karena akan ada sesi dokumentasi oleh operator. Baik, dimohonkan untuk seluruh peserta agar menghidupkan kamera.
di sana. Nah, kemudian kalau tidak bermasker ya harus memang berucap menyanyikan. Itu menunjukkan nasionalisme kita. Lanjut silakan. Saya ulangi ya untuk sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, untuk seluruh peserta diingatkan kembali untuk menghidupkan kamera karena akan ada sesi dokumentasi. Baik, saya ulangi. 1, 2, 3. Baik, karena sesi dokumentasi sudah selesai. Pandit ada di mana? Di Bali, Surabaya? Di Bali, Pak. Di Bali. Di area Ya. Bali sekarang. Apa kita? Ya, dilanjut ya. Ya, Terima kasih, Pak. Ya, izin off kamera. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para undangan yang memiliki acara atau kepentingan lainnya, dipersilakan untuk mengambil acara bebas dan meninggalkan Zoom meeting. Baik, acara selanjutnya kita akan beralih ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan pelatihan oleh narasumber yang akan dipandu oleh Indi Riesta selaku moderator. Baik, kepada Indi, saya persilahkan. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Halo, selamat siang teman-teman yang manis. Semoga selalu sehat dan terima kasih ya sudah menunggu. Gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Boleh ditulis di kolom komentar. Kabarnya baik? Luar biasa ya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Aku boleh tahu nggak? Ini teman-teman boleh ditulis ya di kolom komentar. Teman-teman paling jauh dari mana nih? Oke, baik. Baik katanya, baik sehat. Paling jauh dari mana nih teman-teman? Dari Bangli, dari Surabaya. Wow, luar biasa. Ada dari Gianyar. Dari mana lagi nih? Denpasar, Jakarta. Dari Pupuan, Tabanan. Dari negara, wow, luar biasa ya ternyata. Ekspektasi saya sekitaran Kuta Selatan ternyata jauh ya teman-teman. Ternyata antusiasnya ini luar biasa. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat dan luar biasa ya. Senang sekali nih rasanya saya dapat bertemu dengan teman-teman semua walaupun secara daring. Dan pastinya bangga banget ya tadi kurang lebih hampir 200 orang saya lihat sudah join dan bergabung ke Zoom meeting dalam acara workshop career building dengan tema How to Pass a Recruitment Through Your CV and Interview Skill. Wow, luar biasa banget ya teman-teman acaranya. Saya juga mau mengucapkan thank you nih ke MC yang sudah membuka acara dengan sangat luar biasa. Kurang afdol nih rasanya teman-teman kalau 1 jam ke depan kita ngobrol tapi nggak saling kenal. So, kenalin, saya Indi Riesta selaku moderator hari ini. Dan hari ini saya akan bersama narasumber akan mengupas tuntas gimana sih caranya buat CV yang baik dan benar, dan gimana sih cara kita untuk menghadapi sesi interview. Dan buat teman-teman yang udah join terus bingung apa sih ya yang bisa kita dapat kalau kita menyimak workshop ini sampai akhir. Nah, teman-teman, menurut data
statistik pendidikan tinggi di Indonesia ini ada 4.593 perguruan tinggi yang meluluskan 1 juta lebih mahasiswa setiap tahunnya. Wow, luar biasa banyak banget nih ternyata mahasiswa yang diluluskan setiap tahunnya. Dan kalau kita bayangin aja nih 1 juta orang setiap tahunnya yang lulus, kita bisa bayangin betapa ketatnya persaingan dalam masuk dunia kerja dan dunia industri ini di Indonesia. Itu baru yang baru lulus, belum lagi yang tahun sebelumnya dan banyak kalangan yang ingin masuk atau terjun ke dunia kerja dan dunia industri nih teman-teman. Nah, maka daripada itu kita hadir di sini, A-Team hadir di sini untuk membahas, mengupas tuntas bagaimana cara membuat CV dan menghadapi interview. Karena ya teman-teman, dari aku dengar-dengar cerita dan dari banyak artikel yang aku baca, ternyata banyak banget dari teman-teman yang sudah punya skill yang baik dan mumpuni, tapi ketika dia ingin daftar atau ingin terjun ke dunia kerja dan dunia industri justru malah sulit keterimanya. Dan itu semua karena kunci pertamanya belum sempurna nih teman-teman. Tanggal lahir Denpasar, 14 Juli tahun 1999. Kalau boleh kita kupas ya, working experience-nya pada tahun 2021 sebagai area marketing PT Nutrifood Indonesia area Bali. Di tahun yang sama 2021 sebagai digital marketing and content creator part-time Loker Bali. 2021 juga sebagai show management crew Wisurya Event Business Management Freelance. Dan di tahun yang sama juga, wow, aktif banget ini ya narasumber kita, sebagai volunteer Bright Circle Bali. Dan tahun 2020, Logistik Cargo Marketing and Sales Internship Cargo Service Center PT Garuda Indonesia. Dan pencapaiannya nih yang nggak kalah menarik ya teman-teman. Pada tahun 2021 sebagai Best Graduate wisudawan terbaik Prodi Manajemen Bisnis Internasional Politeknik Negeri Bali. Pada tahun 2019, third place mahasiswa berprestasi Politeknik Negeri Bali. Tahun 2018 sebagai National Participant Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia di IPB Bogor. Dan pada tahun 2017 sebagai runner-up 1 Duta Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kasel. Lagi kita ada Karamita Pandit. Kak, kabarnya? Oke, udah ya. Halo, Indi. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Baik. Sehat, Astungkara. Ini gimana, teman-teman? Gimana? Semoga sehat semua ya. Banget lagi. Oke, ini sinyalku yang buruk atau Indi yang agak gangguan? Oke, sebenarnya kayaknya di sini ada sedikit gangguan. Oke. Suaraku kedengeran jelas ya? Iya. Oke, gimana Indi? Nih Kak, Sorry. kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukan aku setelah tamat ya. Ini sebenarnya kan baru officially graduate beberapa bulan lalu ya. Karyanya udah selesai, jadi bisa sekarang tadi udah sama Indi. Aku marketing di PT Nutrifood Indonesia.
Jadi salah satu perusahaan swasta yang nasional, tapi